Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum ke kultum, saya mengingatkan pada diri saya, mungkin juga jamaah yang lain, hari ini adalah tanggal 13 Jumadil Awal. Artinya sabda Rasulullah SAW, sunnahnya puasa pertengahan bulan. Kemudian yang dua lagi adalah, salah satunya adalah sholat witir sebelum tidur. Alhamdulillah wa syukurillah. Jemaah, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, Zat yang al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Pada hari ini, pada tanggal 18 Desember 2001, dan setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita bersama-sama melakukan atau membahas qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, qala sahabat, asarnya para sahabat. Di salah satu masjid Al-Hikmah, salah satu baitullah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghuni surga. Beliau adalah yang hidupnya bersama manusia seperti biasa selama 63 tahun. 23 tahun beliau mendapatkan wahyu, 23 tahun beliau melakukan dakwah yang tujuannya adalah agar umatnya, umat beliau ini, umat Nabi Muhammad SAW, tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam, namun sebaliknya dakhala jannah yang ardus samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, dan diperuntukkan hanya untuk orang mutakin, bertakwa. Selain itu juga kita haturkan kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk insya Allah diri kita ini yang berkumpul di Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh, pendahulu kita yang soleh. Untuk itu, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, mohon diaminkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yasfa' wa min da'watin la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Doa ini diambil dari hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Iwatu iman ajunalu bayakum. Melanjutkan kultum pada pekan lalu bahwa di akhirat kelak kita ini ada dua penyesalan yang terbesar kalau tidak ngikutin apa kata Rasulullah dan firman Allah. Penyesalan pertama adalah sesuai dengan
kebiasaan kita membaca di surat Al-Kahfi surat 18 ayat 42, ya laitani lam usik bi rabbi ahada. Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhanku. Maka ucapan orang-orang di neraka itu, penduduk mereka ketika dicemplungkan oleh Allah ke neraka, ini yang pertama kali, coba dulu saya tidak mempersekutukan Allah. Apa sih Isra billah itu, menyekutukan Allah itu apa sih? Salah satunya adalah kita sholat tapi kita percaya dengan ramalan. Kita sholat tapi kita mendatangi dukun. Kita sholat tapi kita melakukan hal-hal yang bisa menduakan Allah. Inilah puncak penyesalan manusia yang pertama, yaitu menduakan Allah. Dan Allah tegaskan itu di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ini bahaya, Bapak. Ini peringatan bagi saya. Mungkin juga Bapak. Makanya kita harus selalu berlindung dari Isra billah itu, menyekutukan Allah itu. Penyesalan yang kedua adalah sesuai firman Allah di surat 25, surat Al-Furqan ayat 27. Yaqulu ya laitani ataqatu ma'ar rasuli sabila. Apa? Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Artinya mengikuti sunnahnya. Makanya tadi di awal telah dikatakan salah satu sunnahnya itu apa? Puasa pertengahan bulan. Hari ini, besok dan lusa. Kemudian penyesalan yang paling besar ketika dekat adalah tadi dikatakan penyesalan yang tidak mengikuti sunnah Rasul, karena mereka baru sadar tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah merusak akhirat yang paling cepat, karena kita tidak mengikuti Rasulullah. Itulah stresinya, itulah penekannya, bahwa ternyata kita ini Bapak, hidup kita tuh hanya 1,5 jam ukuran akhirat. Loh, kok bisa saya ngomong itu? Mari kita lihat surat Al-Hajj surat 22 ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ada seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Artinya apa? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau satu hari di Indonesia, di kita ini ada 24 jam, maka di akhir, maksud saya, jika 24 jam atau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, maka 3 jam di akhirat sama dengan 125 tahun. Nah, kalau 1,5 jam berapa? Artinya 62,5 tahun. Kalau kita ikuti Rasulullah SAW 63. Ada juga bapak ini pasti yang di atas 60. Karena kematian itu tidak pernah memberitahu wa ma ta'ti nafsun bi ayatin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di mana dan kapan di belahan bumi mana dia mati. Jadi kita itu hidup hanya 1,5 tahun. Kaum muslimin muslimat semoga yang Allah berkahi, ikhwan dan akhwat semoga Allah rahmati. Rasul itu tempat bertanya. Tempat bertanya permasalahan agama.
bagi umatnya. Hal ini menjadi bukti bahwa mustahil Rasul itu bersifat balaghah. Apa itu? Bodoh. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "La yauminu ahadukum hatta aqulu ahabba ilai." Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai. Artinya apa? Lebih mencintai Rasul. Nah ini dia. Men walidi, dari orang tuanya, wawaladihi, anaknya, dan wanasi ajmain, dan seluruh manusia. Kepada orang tua kita yang lebih kita cintai harus adalah Rasulullah SAW menurut hadis ini. Tetapi bagaimana dengan orang tua? Tentu ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Tapi kalau bisa cintanya harus kepada Rasul. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Dan jika seseorang tidak memiliki iman yang sempurna, maka ia pasti yastahiqul uqubati finar, dimasukkan ke dalam neraka. Karena cuma secuil imannya. Di hadis ini disebutkan ahabba ilayya min walidi wa walidihi wa nasi ajmain. Artinya apa? Stressingnya, penekannya adalah aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maksudnya adalah bahwa setiap insan manusia yang paling dia cintai adalah Rasulullah SAW ibnu Abdillah sholawatu wasalamuhu wa barakatuh alaihi, dibandingkan dengan kepada makhluk lain, kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia yang lain. Itu apa? Sunnah Rasul. Kalau kita ini tidak nyesel di akhirat, biasanya nyesel itu selalu di belakang, tidak ada yang nyesel di depan. Ikhwan Fiddin, asyhadakumullah, betapa pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak pernah tahu pintu keberkahan yang mana yang datang menghampiri kita dari ibadah sunnah itu. Maka mari kita tidak meremehkan sunnah Rasul SAW. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dan sini oleh dari para sahabat yang merupakan yang dikatakan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul adalah peringatan bagi sahabat. Ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ini bisa dilihat di kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin." Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Kita sama tahu khulafaur rasyidin ada 4. Salah satunya yang pertama adalah Abu Bakar. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Selanjutnya al-mahdiyina addu alaihi banawajid. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Betul-betul kita harus jangan melepaskan. Karena kalau tidak ada ngikutin sunnah, ya tidak bakal diterima. Contoh sholat. Sholat tidak dikatakan di Al-Quran itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi adanya adalah di sunnah Rasulullah SAW. Nah, salah seorang khulafaur rasyidin dan manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud, dan Syekh Albani mengatakan bahwa athar ini sahih. Tadi dikatakan yang dibahas dalam kultum ini selalu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Qala sahabatnya athar.
Dan Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 80, mayuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Artinya apa? Jembatan. Dari ayat dan hadis perkataan para ulama di atas, nampak jelas bahwa seorang muslim hendaknya selalu mengakukan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menaatinya dan mengikutinya. Itulah sikap seorang muslim yang benar. Maka di kesempatan ini pula yang merupakan peringatan bagi diri saya, para salafus soleh, para pendahulu yang soleh itu berkata, salah satunya adalah Ibnu Battutah dalam Al-Banah mengomentari perkataan Abu Bakar di atas. Ini masih berkaitan dengan yang di atas. Beliau rahimahullah mengatakan, inilah wahai saudaraku orang yang paling siddiq, yang paling jujur, seperti ini saja masih merasa takut akan menyimpang jika dia menyelisih sedikit saja dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar Siddiq. Lalu bagaimana dengan saya yang berusaha sekeras mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk apa yang diucapkan dilakukan, berusaha sekeras mungkin. Itu perkataan dari Ibnu Battah dalam Al-Ibanah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan yang lain. Harus itu kan cuma sunnah. Puasa kan pertengahan bulan kan cuma sunnah. Tapi kita ingat Allah berfirman, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Mungkin bagi yang uzur nawaitunya tetap seperti itu tapi diganti dengan perbuatannya, atau mungkin yang lain sudah Rasulullah banyak. Nah, itu dari Imam Syafi'i. Kita mohon kepada Allah agar terjaga dari kesalahan dan agar terselamatkan dari amal yang jelek. Amin, Allahumma amin. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, barang siapa menolak hadis Nabi SAW, maka dia telah berada dalam jurang kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita belum mampu melakukan, ya sudah, tidak usah mengatakan itu nggak benar itu, jangan. Sekali lagi yang diucapkan di sini adalah berdasarkan Kitabullah, kemudian sabda Rasulullah SAW. Kalau kita belum mampu misalnya, ya nggak apa-apa, Allah lebih tahu. Nah, kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, sunnah petunjuk Nabi SAW adalah perahu kapal Nabi Nuh, ibarat kata. Siapa saja yang menaikinya melaksanakan petunjuk Nabi pasti akan selamat, sedangkan yang menyelisihinya pasti akan tenggelam. 4 para salafus soleh, Ibnu Battah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas rahimahullah, sudah mengatakan seperti itu. Tentunya kita berusaha untuk melakukan bagaimana sunnah Rasul kita bisa kita lakukan. Nah, sebelum saya tutup, ada satu ayat di surat 3 ayat 135.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ahum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Saya yakin di antara bapak-bapak ini tadi bangun bukan last minute, bukan jam 4, tapi mungkin bisa jam 3, bisa jam 2. Kemudian apa yang dilakukan? Sholat tahajud. Kemudian apa yang dilakukan? Memohon kepada Allah atas dosa-dosanya. Karena memang Allah melebarkan tangannya mencari siapa yang memohon ampun kepadanya, kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Itu. Kemudian kita melakukan apa tadi? Sebelum datang ke sini atau mungkin sudah sini, qobliyah subuh. Yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Pahalanya. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, dan maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.